di Depkes FM. Apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya selalu sehat-sehat semua ya. Dan selalu aku nggak bosan untuk ingetin selalu stay with protokol COVID-19. Oke, kali ini nih aku mau membahas mengenai marketing research ya. Kenapa? Karena bukan hanya marketing secara pemasaran, promosi, kemudian kita sudah lakukan yang namanya strategi bisnisnya, strategi marketingnya, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana caranya kita mengevaluasi dari strategi bisnis atau strategi marketing yang sudah kita lakukan. Nah, tentunya marketing research ini kalau di perusahaan-perusahaan itu namanya ada tim namanya marketing intelligence. Oke, sebelumnya aku jelaskan secara detail, nggak detail banget sih, secara singkat aja. Nah, marketing research adalah kegiatan penelitian di bidang pemasaran yang dilakukan secara sistematis, mulai dari perumusan masalahnya, tujuan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan kemudian interpretasi dari hasil penelitian itu. Nah, semuanya ini nih ditujukan untuk masukan bagi pihak manajemen dalam rangka mengidentifikasi masalah serta pengambilan keputusan untuk bisa memecahkan suatu problem di marketing gitu ya, di pemasaran. Nah, kemudian hasil riset pemasaran ini dapat dipakai untuk perumusan strategi pemasaran selanjutnya untuk merebut peluang pasar. Nah, tadi saya sampaikan adalah ada tindakan yang sistematis. Ini maksudnya adalah tindakan yang dilakukan secara teratur, kemudian konsisten, didasarkan atas kegiatan-kegiatan yang ilmiah dan dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, biasanya untuk kegiatan riset pemasaran, kegiatan yang sistematis ini meliputi berbagai kegiatan, mulai dari perumusannya, pengumpulan data, analisa, serta pengujian hipotesis. Nah, tentunya banyak metode-metode dalam marketing research ya. Nanti saya kedepannya akan bahas metode-metode tersebut gitu ya. Oke, kemudian apa sih tujuan dari marketing research itu? Yang pertama, mendapatkan informasi yang akurat sehingga dapat menjelaskan secara objektif kenyataan yang sebenarnya. Yang kedua, bebas dari pengaruh keinginan pribadi atau political bias ya. Nah, itu tujuan riset pemasaran. Nah, kita bisa mengidentifikasi, mengumpulkan data, menganalisa, dan menginterpretasi hasil penelitian itu dengan cara melakukan kegiatan identifikasi mulai dari ujung permasalahan manajemen sampai merumuskannya ke dalam bentuk masalah riset pemasaran. Nah, sebaiknya gunakan metode yang tepat untuk pengumpulan data, kemudian harus menggunakan metode analisis yang tepat dan sesuai, kemudian kita mampu untuk menginterpretasikannya. Metodenya ada banyak sekali ya untuk analisis marketing riset ya. Saya sih senang banget yang makanya namanya FRIO, itu ada valuable, rare, inimitable, kemudian ada organize. Itu saya suka banget VRIO ya. Kemudian sebenarnya riset pemasaran ini sebagai alat untuk membantu manajemen pemasaran menghubungkan antara si konsumen, kemudian ada marketnya, dan ada lingkungannya gitu ya. Nah, ada konsumen, ada variabel pemasaran, ada variabel lingkungan. Oke, di variabel pemasaran itu bentuknya dapat dikontrol. Ada produk, harga, promosi, dan distribusi. Sedangkan untuk di variabel lingkungan ini tidak dapat dikontrol, misalnya kondisi ekonomi suatu negara, kemudian teknologi, kemudian peraturan pemerintah, politik, kompetisi, dan perubahan sosial. Oke. Nah, selanjutnya dalam proses pengambilan keputusan, hendaknya kita harus bisa menentukan masalah pemasarannya seperti apa. Kemudian variabel-variabel yang termasuk dalam kategori variabel yang dapat dikontrolkah permasalahan itu atau yang tidak dapat dikontrol. Kemudian kumpulkan semua informasi yang relevan. Pilihlah alternatif yang terbaik. Kemudian kembangkan dan implementasikan rencana-rencana pemasaran yang sudah kamu buat. Kemudian evaluasilah keputusan yang telah diambil berikut prosesnya maupun hasilnya. Seperti itu ya. Jadi intinya harus bagaimana sikap kita mengambil keputusan atas permasalahan yang ada. Oke. Nah, kemudian riset pemasaran itu ada klasifikasinya ya. Ada riset
untuk mengidentifikasi masalah ya. Kemudian ini riset dilakukan untuk mengidentifikasi masalah ini tidak harus ada juga saat ini, tetapi kemungkinan besar yang bisa akan muncul di masa yang akan datang permasalahannya. Nah, untuk riset identifikasi masalah ini misalnya si manajer itu bisa melakukan riset potensi pasar, riset pangsa pasar, riset kesan customer ya, kemudian dari riset karakteristik pasar, riset mengenai penjualan, riset tren bisnis, dan juga riset peramalan. Nah, ini tidak harus juga ada permasalahannya, tapi mungkin permasalahan ini kemungkinan besar akan muncul di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua ada klasifikasi untuk riset pemecahan masalah. Biasanya riset ini yang berhubungan dengan segmentasi, kemudian segmentasi pasar ya, kemudian mengenai produk, mengenai harga, mengenai promosi, dan juga mengenai distribusi. Nah, riset untuk pemecahan masalah, contohnya ya saya akan bahas nanti. Untuk riset identifikasi masalah akan bahas tema selanjutnya. Untuk riset pemecahan masalah ini yang pertama adalah riset segmentasi, yaitu adalah bagaimana caranya kita menentukan dasar teori dari segmentasi ini. Apa sih purpose kita gitu ya. Kemudian analisislah potensi pasar dan respon terhadap berbagai segmennya gitu ya. Kemudian kita bisa pilih target market kita, analisis profil gaya hidup lifestyle yang saat ini terjadi, demografinya, media yang digunakan saat ini oleh beberapa segmentasi tersebut, kemudian kesan terhadap karakteristik suatu produk yang kita tawarkan, baik produk maupun jasa yang kita tawarkan di pasar. Kemudian itu sebagian merupakan riset segmentasi. Kemudian untuk riset produk, apa saja yang perlu kita teliti atau dicari permasalahannya, dipecahkan permasalahannya. Yang pertama itu adalah konsep pengujian atau tes konsep. Kemudian menentukan desain produk yang optimal, menguji kemasan kita sudah bagus atau belum. Kemudian memodifikasi produk, mendisertifikasi produk ya, jangan sampai produk yang sudah kita buat ternyata sudah tidak disukai lagi oleh pasar gitu ya. Ini kita harus cepat tanggap lagi. Makanya pemecahan masalah itu harus kita buat risetnya setiap saat. Kemudian ada posisi mereknya, kita harus sampai mana, brand image kita ya. Kemudian ada pengujian pasar, pengujian penempatan posisi market share kita, itu juga perlu kita riset. Kemudian yang selanjutnya adalah riset harga. Nah, ini yang paling penting. Kenapa? Karena harga itu menentukan merek yang kita ciptakan dari produk yang kita buat. Kemudian ada kebijakan-kebijakan mengenai harga yang harus kita revisi lagi. Berhubungan dengan tadi ada faktor lingkungan ya, pemerintah, situasi politik yang lainnya, itu pasti akan mempengaruhi harga bahan baku yang akan kita gunakan. Kemudian biaya dari lini setiap produksi, kemudian elastisitas harga berdasarkan permintaan. Kita harus paham banget hukum permintaan di sini ya. Kita harus tahu banget demand-nya bagaimana. Kemudian respon yang diakibatkan ketika kita ingin menaikkan harga, ini juga harus kita teliti, harus kita riset juga, itu responnya bagaimana. Kemudian setelah riset harga ada juga yang namanya riset promosi. Nah, tentunya anggaran promosi yang sudah kita gunakan itu kita kaji ulang kembali apakah sudah optimal atau yang optimal yang bagaimana. Kemudian ada keterkaitan antara promosi penjualan ya terhadap promosi penjualan yang sudah kita lakukan, hasilnya bagaimana. Kemudian bauran promosi yang optimal. Kemudian copy decisions ya, kita harus bagaimana meriset mengenai iklan yang akan kita buat gitu ya, atau yang sudah kita buat, apakah itu bisa meningkatkan pendapatan pada perusahaan kita. Kemudian keputusan mengenal media decisions, apakah kita akan promosi melalui media elektronik atau lewat advertising, atau saat ini memang yang lagi yang lagi digunakan oleh beberapa pelaku usaha itu menggunakan media sosial. Bahkan TikTok pun sekarang menjadi ajang untuk media promosi yang sangat besar impact-nya ya. Tentunya ada juga Instagram Ads dan FB Ads.
Oke, kemudian ada riset pengujian iklan yang kreatif. Kita lihat juga setelah kita buat iklan, banyaknya iklan itu impactnya terhadap sales bagaimana. Apakah kreatif sehingga orang melihat, tertarik, dan akhirnya willing to pay untuk membeli produk kita, itu harus kita uji juga. Kemudian bagaimana kita mengevaluasi efektivitas promosi atau iklan yang sudah kita lakukan, yang sudah kita keluarkan, apakah efektivitasnya baik atau tidak, itu kita harus evaluasi melalui uji riset promosi. Kemudian kita juga perlu melakukan riset distribusi maaf saya bicaranya belibet kayaknya. Nah itu juga harus kita lakukan. Kenapa? Kita harus menentukan tipe distribusi yang kita telah lakukan. Apakah tipe seperti ini dengan biaya seperti ini terjangkau untuk market share kita. Kemudian juga kita harus tahu perilaku saluran distribusi kita bagaimana saat ini, karena udah beda banget. Dulu ya memang kita dari retail ke eceran ke wholesale gitu ya. Nah sekarang pakai e-commerce pun sudah bisa gitu ya. Jadi kita harus banget up to date gitu. Kemudian bagaimana intensitas grosir dan cakupan retail yang sudah kita miliki, itu juga perlu kita riset ya. Kemudian marginnya bagaimana untuk saluran distribusi yang saat ini kita lakukan. Kemudian lokasi retail dan outlet grosir, jangan sampai ini apa, kita perlu belajar lagi manajemen transportasi yang baik ya untuk saluran distribusi ini. Tentunya kita harus menggunakan metode-metode dari manajemen transportasi untuk menganalisanya. Nah, itu tadi riset yang harus kita lakukan dalam bentuk pemecahan masalah. Nah, setiap pelaku usaha, penyedia jasa atau produk wajib untuk melakukan riset pemasaran ya. Kenapa gitu? Karena ini sangat penting untuk sustainable usaha kita ke depannya, usaha bisnis kita ke depannya. Oke. Penyedia riset itu sebenarnya bisa kita dari internal maupun dari eksternal ya. Itu banyak sekali caranya ya gitu. Banyak jasa riset juga. Kalau misalnya memang kita sebenarnya harus independen ya. Jadi yang namanya marketing intelijen itu harus independen dari semua divisi, tidak boleh diintervensi. Sebenarnya dia benar-benar harus meriset pasar murni, dia harus meriset promosi murni agar bisa mengukur efektivitas dari promosi yang telah dijalani, kemudian penentuan harga yang telah dibuat, kemudian proses marketing yang sudah dilakukan, itu wajib kita harus evaluasi gitu. Nah, tentang podcast tentunya sebagian kecil itu ya sudah saya ceritakan. Kepengennya sih nanti nextnya itu saya mau lebih detail lagi tentang metode-metode analisis yang akan kita gunakan ketika kita ingin meriset pasar ya. Misalnya metode analisis yang tepat untuk kita meriset produk atau memvalidasi produk kita untuk produk baru maupun produk yang existing. Kemudian bagaimana caranya kita metode analisis yang tepat untuk riset harga apa, metode yang tepat untuk riset promosi apa, kemudian distribusi bagaimana, kemudian metode untuk segmentasi pasarnya bagaimana ya, kemudian metode analisis untuk STP-nya nanti saya akan bahas di bahasan podcast selanjutnya. Dan tentunya saya berharap marketing intelijen saat ini memang benar-benar harus mau untuk melakukan analisa ya lebih dalam lagi supaya bisnis yang telah dilakukan oleh perusahaan kita bisa berjalan dengan baik sesuai dengan anggaran yang telah dikeluarkan dan juga bisnisnya bisa sustain. Oke teman-teman Depcast, sampai sini dulu bahasan aku kali ini. Kemudian nanti aku akan sampaikan ke depannya untuk metode analisis data. Mungkin ke depannya aku akan bahas FRIO dan analisis SWOT ke depannya. Bagi teman-teman semua yang ingin tanya apa itu FRIO dan apa itu SWOT, mungkin bisa langsung ke email saya novita5putri@gmail.com atau bisa lihat di Instagram saya atau DM Instagram saya novitadp8.
saya bisa kolaborasi atau bisa membutuhkan jasa konsultan, saya juga siap. Oke, terima kasih. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.